Halo, buka pintunya. Aku di belakang. Halo semua, jadi saya ingin mengucap terima kasih kepada Sis Lorinda karena memberikan saya sedikit ruang untuk menceritakan tentang pengalaman saya di dalam kehidupan saya, mengalami hal-hal yang aneh bagi orang, tapi bagi kita yang sudah pernah mengalaminya itu bukanlah sesuatu yang aneh yang sudah seringkali terjadi atau seringkali kita mengalaminya. Sudah tidak ada rasa ketakutan, mungkin ada rasa ketakutan tapi tidak menguasai sepenuhnya di dalam diri kita. Jadi saya ingin menceritakan sedikit pengalaman saya ketika saya masuk belajar di ATI selama 1 tahun. Oke. Pada tahun 2012, masa itu ada pengambilan pelajar ATI. Jadi masa itu saya dipanggil untuk belajar masuk selama 1 tahun, dan masa itu saya hanya 1 orang perempuan. Oke. Di dalam bilik itu sebelum itu ada 2 orang pelajar, tetapi mereka sudah tamat pengajian. Kami yang menggantikan yang pelajar baru. Oke. Saya sendiri perempuan yang masuk. Jadi di dalam satu ruangan, itu bilik dia agak besar juga. Itu bilik boleh memuatkan 20 katil. Oke. Ketika saya masuk, saya pun agak terkejut juga dalam hati saya. Wah, ini bilik boleh muat 20 orang perempuan. Tapi masa itu saya hanya 1 orang perempuan yang masuk. Dalam hati saya berasa takut. Saya berasa takut juga. Setiap manusia pun mesti ada perasaan takut di dalam diri sendiri. Tapi setiap manusia juga mempunyai cara tersendiri bagaimana untuk mengatasi rasa ketakutan di dalam diri kita masing-masing. Oke, jadi masa itu saya melihat 20 katil. Saya rasa, wah, agak seram juga masa itu. Tapi saya buat relax saja dan tidak pikirkan benda yang aneh-aneh, biarpun saya ada pernah dengar cerita orang yang sudah pernah mengalami di tempat itu, di asrama itu, tapi saya tidak endahkan, saya kasih biar saja. Dan ya, bermulalah saya tinggal di sana 1 bulan, 2 bulan, dan pernah sekali masa itu sekitar pukul 11 malam saya baring. Saya ambil kedudukan tempat tidur. Di siring sekali di dekat dengan pintu keluar di dalam bilik itu. Oke, masa itu malam jam 11 malam, semua itu langsir, saya tutup semua. Tapi itu langsir dia jenis yang nipis. Jadi kalau waktu malam bila kena cahaya dari luar dan itu lampu bilik dikasih mati, dia akan nampak apa yang ada di luar. Dia tidak nampak betul, tapi jelas ada, agak jelas sedikit dinampak dari dalam. Masa itu saya tengah baring-baring, saya tengah pegang telepon, dan masa itu sudah sunyi, semua sunyi. Lampu di dalam bilik hanya ada 2 lampu di dalam bilik. Dua-dua saya kasih mati, dan hanya lampu di koridor, di belakang tandas itu, dan di depan pintu keluar itu yang saya kasih hidup. Memang saya sudah tutup itu cermin tingkap di dalam bilik itu
dia tingkap yang panjang-panjang, itu bilik 4 segi, jadi itu tingkap dia panjang begini. Cermin lah, cermin biasa. Jadi itu langsir pun sudah saya tutup, cuma dia agak ada terang sedikit habis pantulan lampu daripada luar. Saya masa itu melihat sekelebatan hitam besar. Saya punya hati, aduh, macam yang, terus mau pergi di asrama lelaki, sebab saya tuh takut sudah, tapi saya bilang, tidak boleh. Saya harus percaya kepada Tuhan. Saya harus percaya perlindungan Tuhan itu ada. Saya katakan, Tuhan, lindungi saya. Saya percaya Engkau ada di sini. Dan saya kawal, saya punya ketakutan, saya coba relax. Saya hanya baring dan saya letakkan handphone. Selepas itu saya berdoalah sama Tuhan. Saya bilang, Tuhan lindungi saya. Saya percaya Tuhan ada di sini. Tuhan melindungi setiap orang yang percaya kepada Engkau. Jadi kita masing-masing mempunyai kepercayaan. Saya ambil itu, saya punya kain sarung saya sebenarnya saya suka, kalau tidur saya suka gunakan sarung saja. Jadi saya hanya gunakan sarung, dan saya tutup muka saya dan saya tidur. Saya tidak mau ingat, saya tidak mau pikiran saya dikuasai oleh benda itu. Saya tidak mau pikiran saya terus dipengaruhi oleh ketakutan, roh kegelapan yang coba menakutkan saya masa itu. Jadi saya tidur. Pagi-pagi ya syukur juga, puji Tuhan, tidak ada apa-apa yang mengganggu. Biarpun ada sedikit perkara-perkara aneh yang saya alami, tapi itu tidak melemahkan iman. Itu adalah salah satu pengalaman saya ketika saya belajar di ATI selama 1 tahun. Kisah itu memberikan saya satu semangat bahwa Tuhan itu sentiasa ada. Sekali lagi terima kasih kepada Sis Lorinda karena sudi menerima sedikit cerita atau pengalaman daripada saya. Jadi itu saja, sekian dan terima kasih.